Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Coki Pardede. Saya Adriano Kalbi. Saya adalah Ikhwan Muslim. Oke. Mau pakai baju seperti ini. Baik. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini, Ya. saya ingin mengomentari hal-hal yang viral saat ini dulu. Ya. Sebentar aja. Jadi setelah melihat debat Pilgub Jakarta Gua bahkan nggak nonton. kemarin malam, saya makin yakin mendukung Darmakun. Darmakun. Iya, menjadikan Jakarta kota global katanya ya. Karena kita adalah tadi habis dari Om Deddy, kita adalah tim independen dari calon independen. Selamat datang di podcast Musuh Masyarakat Betul sekali, Tretan Muslim. edisi misteri. Ini sih misteri betul. Karena saya di sini Coki merasakan kehadiran astral makhluk astral Coki. Ternyata Studio Noise ini banyak keangkerannya Coki. Salah satunya ganjil genapnya sih menurut saya. Itu juga. Dan Itu angker kemacetannya. banget sih. Betul. Ngapain Itu angker bikin kantor jauh-jauh banget? Betul. Jadi keangkeran Studio Noise. Betul. Banyak lu di BSD kosong. Saya dari Menteng aja lama banget ini. Ini Benar. ganjil genap saya juga pusing ini. Tapi di episode Musuh Masyarakat kali ini spesial karena Ya. episode perdana kita di segmen musuhnya musuh masyarakat. Ya. Apakah benar bintang tamu kita ini adalah musuh kita? Belum tentu Joki. Betul. Siapa tahu dari sini kita menjadi podcast mereka malah mereka. Karena dia Jadi detektif masyarakat sebetulnya kita. karena dia sebetulnya hampir menyalip kita. Iya, memang betul. Hampir menyalip kita. Karena yang dengerin mereka adalah jin juga terlibat. Oh iya benar. Tepuk tangan buat Yeah. detektif astral. Detektif Astral. Terima kasih teman-teman Detektif Astral Thank yang you. menyempatkan waktunya untuk main ke Musuh Masyarakat. Benar. Nah, Hah? Jin beli koin itu gimana, Cuk? Ada. Itu kan joke goblok. Ya, gue mau lanjutin aja. Kita kenalan dulu satu-satu. Ya. Bang siapa? Bang Willy. Willy, Saya Jesslyn. Jesslyn dan Gue Bo. Nama aslinya Prabowo katanya. Betul. Udah nggak mungkin pilih yang lain dong. Ya bisa aja. Bisa aja. Kenapa harus pilih sesuai dengan nama? Nama lengkap gue Prabowo Gibran kalau nggak salah. Bener-bener astral dia dari lahir udah tahu 2024 kayak apa. Betul, benar-benar astral. Dan kali ini kita kedatangan podcast Ini yang nggak ada wujud fisik ya by the way dia. ada dong. Kan ada videonya kita. Asli nih Mas. Kita kedatangan Detektif Astral, sebuah podcast yang lagi naik daun dan mencuri perhatian banyak orang. Ya. Ya. Dimana menurut gua dari semua podcast misteri itu udah banyak banget. Tapi gua rasa podcast misteri yang unik tuh baru Detektif Astral doang. Betul. Karena menawarkan sesuatu yang berbeda. Tapi nanti kita akan tanya-tanya nih. Benar. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Itu brainstormingnya bagaimana dan berangkat dari podcast misteri itu kan pasti kan ada tragedi atau apa, pernah nggak kehabisan bahan Iya. dan yang lain-lain gitu. Tapi mungkin kita akan mulai dulu Ya dari yang enteng-enteng dulu. Dari yang Enteng. mau searah jarum jam yang Saya bertanya. dari yang enteng-enteng dulu Baik, aja. ya boleh. Di sini ada setannya enggak? Tanyanya Maksudnya lagi. sorry, kalian bisa mendeteksi suatu tempat gitu. Ini kan kita di Ya. studio noise. Hmm. Ada nggak sosok yang kalian rasakan atau lihat gitu? Silakan Jess. Kalau di sini karena banyak manusianya, Oke. jadi setannya pergi. Itu kunci ngusir setan nggak usah manggil dukun bro. Manggil rame aja. Masalahnya pengungsi Rohingya penuh. Pengungsi Rohingya. Kebagian makanan. Tapi kalau di misalnya malam nih sepi, ada penunggu nggak? Oh pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Kalau di studio noise sosoknya apa? Ada sosok yang besar, rambutnya cukup panjang. Itu Oke. sepertinya sih lebih ke arah jin sosoknya. Oh, Ah. enggak. Mohon maaf ini sebelumnya dari Detektif Asal ini sepertinya dari Kristiani ya agamanya? Enggak juga sih. Campur. Non- Bau campur. Muslim. Ada Bau Muslim. Iya. Muhammad. Ada tersesat. Muhammad Prabowo. Kenapa Anda berkumpul dengan mereka? Karena saya sipit. Karena saya Ada sini. Kita ustadz Islam sini. Oh iya, betul juga. Ustadz sendiri silakan. Kita switch nih Bang Jogi. Enggak, saya netral. Saya di sini Saya netral. nanya agama bukan apa, soalnya takutnya referensi setannya itu beda. Takutnya di Kristen itu ada nama-nama Saya- Oh iya. demonologisnya gitu ya. Iya, karena kan tergantung
menggunakan pemahaman apa. Benar, itu maksudnya. Kadang tuh penjelasannya suka beda. Mungkin pertanyaan yang paling fundamental dulu. Benar. Kalau sorry namanya Jesslyn. Jesslyn sendiri tuh mendeskripsikan diri tuh sebagai apa? Kalau nggak salah kan anak indigo itu kan macem-macem Iya. ada tipenya. Kalau kamu tuh apa? Kalau aku pribadi ya, aku latar belakangnya itu ada Katolik, ada Buddhis. Jadi itu agamanya orang tua aku. Tapi seiring aku berjalannya usia, Iya. aku merasa bahwa kok ada yang lain ya sepertinya gitu. Dan aku di sini akhirnya aku pemahaman diri aku sendiri aja gitu. Dan mungkin kalau di Indonesia, boleh ya aku sebut ya Kak Boy ya? Yuk, asyhadu. Login dong. Udah langsung Bang, nanti ending session ada. Mumpung ada ustadz di sini. Iya. Lanjutin apa Jess. itu? Iya, aku percaya sama Tuhan, tapi aku tidak terpaut sama agama. Oke, Oh. baik. Tapi kalau misalnya Iya, tipe pendekatan ini ya mungkin pendekatan spiritualnya jenisnya apa? Kalau nggak salah kan ada macam-macam. Kalau nggak salah nih, tolong saya dikoreksi. Iya. Ada yang dia cuma bisa merasakan, Benar. tapi tidak bisa melihat. Ada yang bisa melihat, ada namanya gitu. Kalau kamu, Itu supernatural, Bang Coki. oh iya, supranaturalnya. Nah, pendekatan supernaturalnya based on our experience. Tadinya gua sama Jesslyn dosen sama murid. Oh berarti awalnya dari Willy. Enggak, Nggak, dia gua dosen. berkumpul. Tadinya gua dosennya Jesslyn. Jesslyn muridnya gua. Gue baru mau nanya, menarik. kalian ini bertiga ketemunya gimana? Itu juga Singkat kata, gue yang pertama ketemu Jesslyn. Oke. Lagi kelas jangan ditiru ya. Ini lagi kelas kuliah gitu. Kan gua ngajar piano dulu. Ya, oke. di US ya kalau nggak salah ya. Enggak, itu kuliah gua Itu tapi tadi info Anda salah. enggak, itu benar juga itu. Tapi oke. ketemunya di Oke, Jakarta. oke. Kedua iya, Jakarta, ada. oke. Dia murid lagi kelas, bosen kan lagi Enggak, pelajaran. kelas apa nih? Kelas apa? Piano. Oke, kelas piano. Jesslyn oke. piano, gue dosennya. Jesslyn bilang, gue ngasih jokes, gue duluan ngasih jokes. Jess, kamu tahu nggak petasan Cina yang tatar itu buat apa kan? Gitu Iya, kan. iya, Jesslyn bilang, nggak tahu kak, itu buat ngusir setan gitu. Oke. Ya emang katanya legendanya begitu Iya, kan. awalnya lo cuma Cuma ngejokes ngebuka. Iya, ya. ngejokes. Disautin sama dia. Yang enggak, setannya nggak takut kak. Emang kau bisa lihat Jess bla 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 bla. Wah, dari situ keterusan. Dari Gitu. petasan Cina berarti ya. Iya. Masuk ya kan. Itu dia. Betul. Tapi itu mitos, petasan Cina itu mitos. Katanya dulunya begitu. Kalau bener mah gampangan agama dia, bro. Ya enggak. Kita lama. Kalau udah Yang kami kesurupan kata masuk, Bang Tretan tadi. Di mana banyak orang, Iya. arwah-arwah ya males. Oke. Gitu. Berarti awalnya tuh karena diskusi kayak gitu, tapi belum ketemu Bo. Belum, awalnya Oke, belum. Oh, sampai akhirnya menjadi sesuatu yang serius sampai podcast tuh gimana ceritanya? Lu yang ngelihat Collab. Oh. Dari collab dulu kita kolaborasi. Terus kok gue ngerasa kayaknya kita satu frekuensi dan mungkin seru nih warna-warni kan jadinya kan. Iya, Jadi iya, banyak jadi banyak caranya lah gitu kan. Oke, Maksudnya memandang baik. sebuah dunia supernatural dan juga spiritual gitu kan konsepnya. Ya udah akhirnya terjadi sebuah podcast yang berawal sebenarnya gue dari idenya tuh wah kok Kak Nesi Just kayaknya rame banget nih yang nonton gitu kan. Nah. Tapi tidak tidak finish case-nya gitu kan. Iya, Karena iya. itu kan unsolved case Iya, ya. iya, Dulu kasih iya, tahu. Yaudah dari sudut pandang supernatural. Berawal dari situ Oke. sebenarnya. Tahun berapa waktu itu dimulainya? Covid 2020. Makanya mau keluar juga nggak bisa kan? Iya, Gitu. Berarti memang petasan Cina dan Covid, men. Kita sudah mulai menemukan poin-poinnya. Ya, kenapa? Oke, berarti awalnya tuh kalian dulu berdua ketemu, baru habis itu ketemu Bo dan akhirnya terjadilah podcast. Yes. Nah, kita tarik dulu tadi lo bilang kan lo dosen ya. Iya, Background pendidikannya emang apa? Dosen musik kah atau? emang musik. Oh, Ya, pendidikannya emang musik resmi. Ya S2-nya pendidikan. Gitu. Oke. Oke, berarti Nyebrang jalur. bukan nyebrang lagi Anda. Iya, bukan. Beda alam ya. Beda alam. Itu kalau Willy sendiri itu berarti kategorinya indigo atau Ah, belajar Ya, menarik. Atau atau Jesslyn sendiri gimana? ngilmu atau Aku nggak pernah nge-labelin diri aku kayak indigo, itu biar orang yang ngomong ya. Oke. Tapi I consider myself itu punya ekstra kepekaan aja. Itu pun baru tahu sama Jesslyn ketika kami saling melatih. oh. Iya. Berarti memang pure coincidence ketemu akhirnya saling melatih dan Katakanlah begitu. Ya, tapi sebelum ketemu Jesslyn udah bisa berinteraksi sama makhluk-makhluk astral gitu. Belum. Atau tapi punya aku- kejadian-kejadian apalah. Ada. Aku Oke. ngerasa kayak vertigo all the time. Oke. Vertigo kayak kok badan berdenyut. Tanya orang kayak gempa bumi nggak ada. Tapi gua kerasa gempa bumi sendiri. Oke. Cek tekanan darah nggak apa-apa, cek kolesterol nggak apa-apa. Tapi kok gempa bumi terus. Ternyata gue baru sadar kayak, loh gempanya ini rasanya bisa dikontrol. Ini tahu umur berapa merasakan ini? 30-an.
Baru aktif itu 30-an. 30-an. Iya, I didn't know itu apa gitu loh, gue nggak tahu. Pokoknya sampai ketemu Jesslyn, eksperimen. Jangan-jangan nih ke astral ngefek nih, coba gitu. Ngefek ternyata. Menurut penglihatan Jesslyn. Saling uji coba aja, eksperimen gitu. I see. Kalau Jesslyn sendiri juga merasakan Sejak kecil efek-efek yang atau? sama seperti Agak berbeda. Kalau aku lebih ke penglihatan. Oke. Kalau Willy faktor usia juga mungkin. Iya, karena 30 udah vertigo tuh Agak sulit dibedain Iya. antara Berarti Jesslyn sebelumnya udah pernah, maksudnya dari kecil kan ada orang yang misalnya indigo dari kecil bisa ngelihat-ngelihat. Aku dari umur 13 tahun. Oke, puber lah ya. Iya. Ada kejadian apa 13 tahun? Jadi sebenarnya sebelumnya itu aku tuh teenager yang biasa-biasa aja. Iya. Ya, you know, seperti orang pada umumnya. ya orang pada umumnya. Iya. Tapi ada suatu malam ketika aku lagi pergi sama ya ada teman ya. Iya. Terus tiba-tiba Enggak, nih teman manusia kan tapi. teman manusia, Oke, teman soalnya manusia. temennya begitu. Manusia. Gua enggak tahu Manusia, kita manusia, teman manusia. mana. Enggak, dia belum Kan muncul belum lihat kekuatannya. setan, bro. Kekuatannya belum. Belum, muncul. belum. Iya, iya. Apakah iya? Enggak terus. Ya lanjut ya. Terus pas aku lagi ini kan ada kali ya gitu ya, ada perumahan gitu kan. Oke. Aku ngelewatin. Oke. Terus aku lihat kok ada putih-putih gitu Iya. terbang. Oke. Oke. Bentuknya tuh kayak bahan kain bendera, warnanya putih. Oke. Melayang, nggak lama kemudian aku ngelihat wajah. Oke. Wajah mirip kayak manusia, tapi of course itu bukan manusia karena bisa terbang. Sure. Ya udah dari situ aku pucat udah. Terus aku merasa kehidupan aku sebagai remaja itu Berubah. bener-bener 180 Oke. derajat. Tentunya sebelum diterima oleh banyak masyarakat sampai jadi podcast yang jadi IP yang populer seperti sekarang nih, tentunya kan ada banyak yang harus lo menangin, Jesslyn. Maksudnya dalam konteks keluarga juga lo harus menceritakan ini juga, Betul. teman-teman. Itu seru tuh Kak. Tanggapan keluarga terdekat deh kita mulai. Pada saat lo menceritakan pengalaman-pengalaman ini, mereka skeptis kah? Atau support? Atau karena kan terus terang aja kalau tiba-tiba out of nowhere kita datang dan bilang aku melihat Putih-putih putih-putih, bisa ditempeleng kalau saya. Kalau saya. Tapi banyak kan keluarga-keluarga yang itu dari nenek kamu selama ini Nah, kita. kalau kamu Itu sendiri keluarga agama kita biasanya gitu. ya. Iya. Udah didoain biar disegel. Ya benar. Tapi gak harus juga loh. Gak harus juga loh. iya, Juga, nggak harus, nggak harus iya. juga. Ini gak Harus. terlepas dari agama juga. Ya, Iya. nah, karena Semua- ini menarik untuk dibahas. Kalau kamu sendiri gimana? Tadi boleh ulang pertanyaannya? Apakah Tanggapan keluarga. gimana? Tanggapan Skeptis keluarga. apa Iya, memang awal-awal kamu awalnya. sudah menceritakan menunggu ini? Awalnya, gila ya gitu. Oh, oke. Iya, halu Sama ya juga, kayak bro. gitu. Oh. Halu ya gitu. Iya. Terus akhirnya aku sampai dibawain kan. Ini aku sampai ke ustadz. Terus aku sampai Ustadz ke agama saya. Iya. Anda nggak punya ustadz. Hei, pakai ustadz Anda sendiri ya. Udah. Oh, Anda giliran urusan kesurupan minjem giliran lihat setan Tunggu ustadz dulu. saya. Awalnya ke mama punya orang pinter dulu. Ada orang Maaf, pintar yang itu. Buddha yang siapa, yang Buddhis. Katolik siapa? Yang mamaku Buddhis. Oke. Alirannya sebenarnya ke Buddhis dan Iya. Konghucu juga Konghucu, sih oke. dulu ya. Nah, mamaku ke vihara gitu, Oke. terus panggil orang pinter dan coba untuk nutup. Nggak bisa. 2 kali. Nggak bisa. Islam. Terus akhirnya aku ke ustadz gitu. Nah. Oke. Terus Bisa dong, aku Ustadz. dikasih minum gitu, terus diludahin cuh gitu. Aduh, udah. Itu alternatif ya. Alternatif. Tapi dia ngakunya gitu. Dan ceritanya sebelum COVID. Dan ceritanya dulu sebelum Covid. Ya ini anggap aja mungkin ya oknum, Iya, mungkin ya oke, mungkin. Ya nggak apa-apa, nggak Enggak, apa-apa. itu semua begitu ya, Bang. Semua begitu ya. Oke, setelah diludahin, baca air doa, disuruh diminumin, minum ya. gitu kan. Ya aku sebelum minum ya aku mikir ini ada penyakit nggak ya gitu. Iya, Tapi ya benar. udahlah akhirnya Oke. udahlah minum aja gitu Ya. kan disuruh sama mama. Terus akhirnya masih nggak ketutup juga. Kata agamaku. Itu udah ketiga kali kan. Jadi 2 kali orang pinter dari Buddhis atau Konghucu ya. Iya. Buddhis dan Konghucu. Yang satu lagi dari Muslim Iya. dan yang terakhir dari Katolik. Oke. Baik. Iya. Nah di situ aku malah kesurupan. Nah, makanya. Jangan makin melenceng Anda. cerita jadi keren. Bangsat.
Itu kalau di komedi kita punya namanya rule of three. Iya, Rule of three itu biasa extraordinary. Iya, betul. Anyway, gue dikasih tahu nih sama Bantet, kalian ada show apa? Ada show apa? Show 26 November di Senayan Park. Betul. Ini apa nih? 26 Oktober, sorry. Konsepnya apa ini? Konsepnya Halloween ya, dari Noise sendiri kan. Halloween kalau nggak salah portal ya, podcast horror festival. Oke. Nah, di situ ada berbagai Sirik podcast Mania. horor juga. Sirik Mania. Itu fans kita di Fixerem namanya Sirik Mania. Betul. Nah, jadi para Syirik Mania ini nih ya datanglah. Tapi konsepnya yang buat unik adalah ini kita tempatnya itu lokasinya di bioskop di Spark ya kan, di Cinepolis Spark. Di situ kita akan melakukan astral projection bersama ATI show lah, ATI live show yang dimana dengan mungkin backgroundnya bioskop gitu kan. Jadi kayak ada misalkan kita ke laut kemana gitu ada, dan juga soundnya yang dengan kualitas yang luar Itu biasa. VR maksudnya, pakai VR. Tidak Enggak, Jadi tapi mengajak nonton bioskop, mengajak penonton itu. enggak dong. Kalau ada yang sensitif mungkin bisa ikutan. Kalau ada yang sensitif di situ, gitu kan? Karena untuk melakukan astral projection mungkin Nggak semua orang bisa ya? Nggak semua orang bisa, tapi ada beberapa orang mungkin bisa. Di situ mungkin kita buka linknya, yang mau ngerasain biasanya ngeliat tuh gitu. Itu sangat menarik buat teman-teman yang mungkin skeptis atau pengen nyoba-nyoba langsung atau aja. sekedar pengen datang untuk nonton hiburannya. Benar. Datang aja. Boleh datang aja. Langsung datang di acaranya di mana nanti di Senayan Park. Senayan Park. Tiketnya dibeli di Noise. Ya. Ada dan selain dari detektif Astral ada siapa aja tadi di situ? Ada Lentera Malam, kalau nggak salah. Ada juga Yusi Wataizi, terus juga ada masih banyak lagi sih konten kreator. Scary Things. Scary Things. Enggak, saktian kalian gitu Scary Things. Kan Scary Things cerita horor asli. Bangsat, kenapa harus semua sakti Bentar, ukurannya? kita kembali lagi dikit. Enggak, ini dulu promo dulu bentar. Ini promo ini ada harga tiketnya. Tiketnya beli di rumah Bo nih, ada dia calo juga. Dia di website goers.co/portal. Ya, Jerit harganya 200.000 dan Hysteris harganya 350.000. Kemarin yang Hysteris kalau nggak salah udah mau sold out. Udah mau sold out ya? Udah mau sold out. Oke. Sisa Dapat Experience apa, apa benefit aja? apa yang kalau yang histeris? Apa ditempelin ditempelin gua. kodam? Enggak ditempelin gua. Iya, siapa mereka tahu dapat merchandise lah. Oh, ya. udah, merchandise. Dan juga besit lah, besit gitu. Oke. tempat duduk terbaik. Oke, Nah, silakan itu pokoknya Tretan ya. Muslim. Soal pesugihan tadi. Biasanya yang pakai pesugihan itu brand-brand gede ada nggak yang pakai pesugihan? Ada. Brand internasional. Nikmatin full episodenya tanpa sensor dan tanpa cut dengan scan QR Code ini atau klik link di deskripsi.